EQ itu bukan tentang menekan emosi. Ya, kecerdasan emosi itu bukan itu. Tapi EQ itu tentang gitu. Jadi empati yang sehat itu bisa ngerti tanpa harus ikut tenggelam. Bisa peduli tanpa harus kehilangan diri sendiri. Ada 3 hal yang biasanya jadi ciri orang dengan EQ-nya sehat, kecerdasan emosinya bagus. Yang pertama itu kamu jadi lebih takut kehilangan hubungan daripada kehilangan diri sendiri. Jadi bukan nggak ada masalah, sebenarnya masalahnya ada, tapi rekan kerja kamu ngambil kredit atas ide kamu di depan bos. Kamu yang bikin, kamu yang ini, tapi teman kamu tuh yang Pak itu gue gitu, ya? mengklaim gitu. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Grafocast, podcast yang ngobrolin psikologi, kepribadian, relasi, karir, dan grafologi dengan santai, tapi tetap banyak insight-nya. Bareng aku Dania dan Afif. Oke, nah teman-teman nih sebelum kita mulai nih aku mau tanya dulu sesuatu nih kamu nih ya. Pernah nggak teman-teman atau kamu sendiri nih ya lagi kesel sama seseorang, tapi malah diem aja, senyum manggut-manggut aja gitu, terus dalam hati bilang ke diri sendiri, ini namanya tuh sabar, ini tuh namanya dewasa gitu. Padahal sebenarnya kamu tuh pengen banget ngomong sesuatu, tapi ditahan-tahan gitu kamu tuh. Pernah banget. Dan biasanya abis itu nggak langsung selesai juga masalahnya. Ya udah ditahan gitu, nggak selesai juga gitu. Iya benar-benar. Nah malah kadang keesokan harinya tuh masih kepikiran kamu nih, atau tiba-tiba meledak gara-gara hal kecil yang nggak ada hubungannya gitu, bahkan nggak ada hubungannya gitu ya. Nah pertanyaan besarnya hari ini adalah sebenarnya kamu memiliki kecerdasan emosi atau sebenarnya kamu cuma takut ribut aja? Nah, betul banget. Jadi ini menarik banget. Karena perbedaannya kayaknya tipis ya. Dan kebanyakan orang itu nganggapnya itu 2 hal yang sama. Padahal beda jauh. Meskipun kelihatannya sama-sama nahan. Tapi beda. Iya, Gitu. dan ini sering banget nih bikin orang salah kaprah karena mengira bahwa selalu mengalah atau nggak pernah marah itu selalu terlihat kalem. Itu semua tanda, atau misalkan itu tuh semua tanda kecerdasan emosinya tuh tinggi, tapi ternyata nggak sesederhana itu ya Kang ya. Betul banget. Nggak semuanya itu artinya EQ-nya atau kecerdasan emosinya tinggi. Ya, karena EQ itu bukan soal kamu nggak marah, ya, tapi soal apa yang kamu lakukan dengan rasa marah itu. Iya, Ya, betul. kalau misalnya kamu ngenalin, oh oke, saya paham, saya marah nih, ya kamu pahamin, kemudian kamu pilih respons yang paling tepat. Nah itu baru emotional questions, ya kecerdasan emosi. Dan beda banget tuh sama yang cuman sekedar nahan perasaannya supaya nggak konflik. Beda itu. Iya, itu menarik banget nih Kang. Oke, jadi episode kali ini kita bakal bedah tuntas nih apa bedanya emotional quotient yang sehat sama sekedar takut konflik gitu ya, dan tanda-tandanya kayak gimana, terus gimana nih cara ngelatihnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Grafocast. Oke Kang, nah kita mulai dari akarnya dulu nih ya. Jadi kan kayak gini Kang Afif ya, yang aku sering dengar tuh banyak orang yang bangga banget bilang kayak aku tuh gak pernah marah-marah gitu. Atau misalkan aku orangnya tuh gak suka konflik gitu. Jadi aku lebih milih ngalah aja deh kayak gitu. Dan mereka ngerasa itu tanda kedewasaan gitu. Atau misalkan tanda yang tadi kecerdasan emosional yang tinggi gitu. Nah ini menurut Kang Afif kayak gimana nih? Iya, nah ini miskonsepsi yang sangat umum. Jadi gini teman-teman, EQ itu bukan tentang menekan emosi. Ya, kecerdasan emosi itu bukan itu. Tapi EQ itu tentang mengenali emosi yang muncul, memahami kenapa dia muncul, kemudian bagaimana meresponsnya dengan tepat. Jadi kata kuncinya ini tepat. Bukan hilang, bukan ditahan. Tapi tepat. Ya gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita nahan-nahan terus itu sebenarnya bukan kecerdasan emosi. Bukan, gitu. Ya, dan malah itu justru seringkali disebutnya penghindaran. Nah, kan gitu. Jadi ada 2 yang dari luar kelihatannya mirip, tapi di dalamnya itu beda. Yang pertama, orang yang kecerdasan emosinya sehat, ya tadi ya, jadi dia sadar dia lagi ngerasa apa, terus dia pilih cara ngerespon yang paling bijak untuk situasi itu. Bagus, ya. Nah, yang kedua itu biasanya orang yang bisa jadi karena takut konflik, ya, dia nggak ribut, ya kelihatannya kalem gitu. Tapi bukan karena dia sadar dan milih, tapi karena dia takut. Takut, ya tadi takut ribut, takut ditolak, takut dijauhin, takut dianggap lebay, takut hubungannya rusak.
Nah itu beda tuh. Oke. Jadi bedanya bukan hasil akhirnya ya, tapi sebenarnya sama-sama nggak ribut, tapi prosesnya gitu. Di Betul, alasannya gitu ya, Kang? betul di dalamnya Di gitu, dalamnya gitu. persis banget. Dan ini penting banget ya untuk disadarin. Karena kalau alasannya ketakutan, itu nggak akan selesai di situ. Emosinya tetap ada. Iya, benar. Cuman disimpan. Dan apa jadinya kalau disimpan terus? Ya kayak nutup panci yang lagi mendidih. Dari luarnya kelihatannya tenang gitu, tapi di dalamnya tekanannya semakin besar gitu ya kan gitu. Suatu saat pasti meluap. Entah dalam bentuk meledak tiba-tiba atau pelan-pelan ya jadi dingin menjauh gitu. Oke, ini cukup ngena banget sih Kang Fil. Aku yakin banyak orang yang relate sama gambaran itu. Karena gini Kang, tapi konkretnya gimana sih bedanya di kehidupan sehari-hari biar mungkin lebih kebayang ya Kang Fil? Oke, jadi gini teman-teman. Coba bayangin situasi seperti ini. Misalnya di kantor misalnya ya, lagi rapat. Kemudian rekan kerja kamu ngambil kredit atas ide kamu di depan bos. Kamu yang bikin, kamu yang ini, tapi teman kamu tuh yang Pak itu gue gitu ya? Mengklaim gitu. Nah orang dengan EQ-nya sehat, ya kecerdasan emosi sehat, dia wajar, dia ngerasa nggak nyaman. Dia akuin itu ke dirinya. Dan dia pilih waktu yang tepat untuk ngomong baik-baik. Dia bisa bilang, aku mau ngobrol sesuatu bentar ya. Nggak meledak, tapi juga nggak diem. Nggak ditahan, nggak dites. Oke, kebayang sih kalau itu. Terus kalau misalkan yang bedanya sama yang takut konflik, Kang? Nah kalau yang takut konflik ya bisa jadi dia diem. Gitu ya. Yang ya waktu pas rapat itu, dia diem, dia senyum. Terus pulang ke rumah akhirnya dia ngedumel-dumel sendiri. Atau tiba-tiba jadinya nggak operatif sama si rekan kerjanya itu tanpa pernah ngomong kenapanya. Nah itu yang disebutnya namanya pasif agresif. Dan itu bukan menahannya, dia bukan karena wah EQ-nya tinggi, enggak gitu, tapi EQ yang emosi yang enggak ketangani dengan benar. Iya. Dan dari orang kelihatan kayak orang tuh kayak misalkan bisa aja ngelihat kayak dia baik banget ya, nggak pernah ribut gitu. Padahal sebenarnya di dalamnya tuh udah numpuk gitu ya, bisa jadi kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan aku rangkum nih ya, jadi kalau kayak kecerdasan emosi itu bukan soal nggak marah ya Kang, ya, tapi soal sadar dan memilih respons gitu ya. Sementara takut konflik itu nggak marah di luar, tapi mungkin sebenarnya cuma nggak berani jujur aja kayak gitu ya. Terus gimana nih Kang Afif, cara kita tahu kita tuh termasuk yang mana nih gitu? Ini kan yang sering bikin orang bingung juga nih Kang nih, karena dari luar kan penampilannya tuh kan mirip banget ya. Jadi sama-sama nggak ribut gitu, sama-sama kelihatan kayak baik-baik aja gitu, sama-sama kalem kayak gitu. Jadi sebenarnya jadi susah gitu ngebedainnya. Tapi ada nggak Kang Afif tanda-tanda yang lebih spesifik yang bisa bikin kita tuh sadar bahwa oh ini sebenarnya bukan kecerdasan emosi yang tinggi, tapi ini tuh takut konflik gitu? Ada gitu, dan ini penting ya, menurut saya penting ya teman-teman untuk dikenalin. Karena kalau kitanya sendiri nggak sadar, takutnya kita bisa salah mengartikan pola kita sendiri sebagai kekuatan. Padahal itu sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Tanda pertama, kamu selalu setuju. Meskipun dalam hati kamu nggak setuju. Pernah nggak gitu? Iya, siapa tuh yang suka gitu? Ketika ada orang ngomong sesuatu, kamu manggut-manggut, iya betul. Padahal dalam hatinya itu mikir, aku nggak sependapat dengan itu. Ya, tapi kamu nggak ngomongin itu. Bukan karena kamu udah timbang-timbang dan milih diem, tapi karena kamu takut kalau ngomong sesuatu, suasananya jadi nggak enak. Itu tanda yang pertama tuh. Ini kayaknya banyak ya yang gini kayaknya gitu. Termasuk mungkin teman-teman sendiri gitu. Nah, ya ada nggak yang ngerasain itu? Dan itu sebenarnya wajar ya gitu, itu manusiawi. Tanda kedua, biasanya itu kamu ngehindarin topik-topik berat sampai masalah itu numpuk. Jadi bukan nggak ada masalah, sebenarnya masalahnya ada, tapi karena kamu terus tunda-tunda. Ntar aja deh ngomongnya, sekarang nggak enak. Besoknya lagi, ntar aja deh. Mungkin dia lagi capek. Seminggu kemudian, udahlah nggak usah dibahas. Dan akhirnya masalah itu nggak pernah selesai. Ya masalahnya cuma tenggelam, tapi nggak hilang, masih ada tapi tenggelam gitu. Dan misalnya mungkin yang tenggelam itu nongolnya lagi dalam bentuk yang lain mungkin ya Kang ya. Jadi kayak bisa jadinya malah jadi renggang gitu ya, jadi karena jarak terus jadi dingin atau jadi tiba-tiba sensitif sama hal-hal yang kecil gitu ya Kang? Iya betul gitu, dan ya itu ya jadinya nggak dia sadari gitu kan munculnya. Nah biasanya tanda ketiga itu kamu ngerasa bersalah setiap kali mau jujur atau ketika mau bilang tidak. Biasanya banyak nih. Jadi bukan cuma susah bilang tidaknya, tapi kalaupun sampai bilang tidak, langsung rasanya tuh kayak dihantuin rasa bersalah. Waduh, aku tadi terlalu keras nggak ya? Nanti dia tersinggung nggak ya? Harusnya aku iyain aja tadi, gitu. Padahal sebenarnya kamu tuh jujur, kamu cuma ngomong jujur atau nolak baik-baik.
Iya, iya, gitu. itu painful banget sih kalau sebenarnya ya. Udah capek nahan, begitu jujur malah langsung ngerasa kayak salah sendiri gitu, kayak ngerasa bersalah gitu. Iya, benar. Ya gitu. Itu tanda ketiga tuh. Mhm, mhm. Tanda keempat. Nah, ini Mhm. yang menurutku paling dalam nih. Mhm. Kamu jadi lebih takut kehilangan hubungan Mhm. daripada kehilangan diri sendiri. Ah, Dampaknya oke. apa? Jadinya kamu terus-terusan kompromi sama diri sendiri. Mhm. Terus-terusan ngalah. Mhm. Terus-terusan ngorbanin perasaan kamu sendiri. Mhm. Yang penting selama hubungannya aman, nggak apa-apa deh. Gitu. Jadi Mhm. ibaratnya kayak jalan di atas kaca yang retak. Oke. Kelihatannya masih bisa dilewatin, ya, Mhm. tapi setiap langkah itu sebenarnya semakin bahaya. Dan Oh, kamu oke. sebenarnya tahu itu, tapi kamu terus jalan karena takut berhenti. Oke. Ini yang bikin relate banget sih Kang Afif. Jadi karena dari luar orang tuh kelihatan paling sabar, paling pengertian, paling nggak egois, padahal di dalamnya juga udah penuh gitu ya, udah lelah Mm-mm. banget gitu, tapi tetap dipaksain gitu. Betul, betul. Dan perlu difahami, pola ini tuh biasanya kebanyakan itu nggak datang tiba-tiba. Oh ya? Seringnya itu terbentuk dari lama, Mhm. ya, dari pengalaman masa kecil juga bisa, atau tumbuh di lingkungan atau keluarga yang nggak aman untuk berekspresi, Mhm. atau Oh, kalau oke. misalnya kamu marah, misalnya ada konsekuensinya, Oh. kamu nggak setuju, dianggapnya ngelawan. Jadi Ah. lama-kelamaan otak kita tuh belajar, ya udah diem aja deh, diem lebih aman. Dan pola Ah. itu kebawa terus sampai dia dewasa. Oke, jadi ini sebenarnya bukan soal karakter bawaan juga ya Kang, tapi Betul, lebih ke respon yang dipelajari dari lingkungan. betul. Oke, nah berarti kita udah tahu nih bedanya dan tanda-tandanya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kang Afif nih. Sebenarnya kecerdasan emosi yang sehat itu sebenarnya kayak gimana sih Kang Afif? Oke, nah ini inti dari semuanya. Oke. Ya, jadi teman-teman, ada 3 hal yang biasanya jadi ciri orang dengan EQ-nya sehat, kecerdasan emosinya bagus. Yang pertama itu self-awareness, sadar diri. Dia tahu dia lagi ngerasa apa dan kenapa. Bukannya langsung bereaksi, tapi ada jeda sebentar. Oke. Aku lagi ngerasa apa nih sekarang? Ini marah, ini kecewa, ini Hmm. takut. Nah itu aja dulu. Oh, Nah jadi oke. aware dulu. Iya, Karena iya. kalau kita nggak tahu kita lagi ngerasa apa, ya dampaknya kita nggak bisa milih respons yang tepat. Karena kan nggak tahu penyebabnya. Oke. Jadi Gitu. sebenarnya harus kenal dulu sama emosinya gitu ya sebelum bereaksi gitu Kang Afif ya? Betul. Oh, Ya oke. persis seperti itu. Nah kalau udah tahu, yang kedua namanya self-regulation. Nah ini yang biasanya suka disalahpahamin nih. Self-regulations itu sekali lagi bukan berarti menahan emosi ya. Bukan berarti kamu paksa diri untuk tenang, bukan. Tapi self-regulation itu kamu pilih kapan dan gimana kamu mengekspresikannya. Kamu ngerasa marah, nggak apa-apa, itu valid. Tapi kamu nggak harus langsung meledak saat itu juga. Kamu bisa bilang, oke, aku butuh napas dulu, ya. Nanti kita ngobrol ya. Gitu. Dan itu bukan kabur dari masalah, itu regulasi. Oh, oke. Gitu. Jadi ada jeda yang disengaja gitu ya. Jadi bukan nggak berani, tapi sebenarnya karena sadar bahwa sekarang tuh bukan waktu yang tepat untuk ngobrol misalnya gitu ya. Betul. Oke. Nah gitu, sadar tuh. Oke. Nah yang ketiga, empati yang seimbang. Jadi orang dengan EQ yang tinggi, biasanya dia tuh ngerti perasaan orang lain juga. Sehingga dia bisa menempatkan diri di posisi orang lain. Tapi pada saat yang sama, dia nggak ngorbanin dirinya sendiri dalam prosesnya. Nah ini bedanya empati yang sehat sama yang sering terjadi karena orang takut konflik. Kalau orang takut, mereka terlalu fokus sama perasaan orang lain. Sampai perasaan dirinya sendiri itu jadi lupa dia gitu abaikan. ya. Oke. Gitu. Wah ini menarik nih Kang. Jadi sebenarnya empati itu bukan berarti kamu harus selalu ngeprioritisin perasaan orang lain di atas perasaan kita sendiri gitu ya. Betul, nggak seperti itu. Gitu. Jadi empati yang sehat itu bisa ngerti tanpa harus ikut tenggelam. Bisa peduli tanpa harus kehilangan diri sendiri. Atau gini, kalau aku biasanya suka pakai analogi seperti ini. Orang yang kecerdasan emosinya tinggi itu kayak supir yang tahu kapan harus nginjak gas, kapan harus nginjak rem. Jadi dia nggak cuma ngegas terus, juga nggak ngerem terus sampai nggak jalan-jalan, nggak tahan terus. Dia baca situasi, terus pilih yang paling tepat, bukan yang nggak pernah nginjak gas sama sekali. Gitu. Jadi seimbang. Itu analoginya kebayang banget sih Kang Tufi. Jadi kalau kayak gitu, tapi gimana nih konkretnya Kang? Misalnya nih ada konflik di kantor atau misalnya sama pasangan gitu. Nah orang yang EQ-nya tinggi itu ngadepinnya gimana Kang Afif? Oke, nah ini nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini coba bayangin kamu lagi tegang sama pasangan aja ya. Mungkin banyak yang relate di sini. Kemudian misalnya pasangan kamu ngomong sesuatu yang nyelekit. Orang yang takut konflik biasanya akan diam. Atau pura-pura nggak ada masalah, tapi malamnya dia murung, atau tiba-tiba jadi nggak mau ngomong. Nah itu nggak bagus tuh. Sementara orang yang EQ-nya sehat, kecerdasan emosinya sehat, dia nggak langsung nyerang balik, nggak langsung ikutan marah atau apa nyelekit juga nggak. Dia bisa bilang, dia kena nih, dia menyadari dulu, ya terus dia,
Oke, saya butuh waktu sebentar ya. Tapi aku mau kita nanti ngobrol soal ini ya nanti ya. Oke. Gitu. Jadi Oh dia ya. ngerasa sakitnya, dia akui. Mhm. Tapi dia akan coba self regulasi dulu, dia milih waktu yang tepat untuk ngebahasnya. Iya iya iya. Jadi ada niat untuk tetap ngobrol ya, bukan lari Betul. dari masalahnya, tapi itu yang bikin bedanya gitu ya Kang Afif ya? Betul. Dan ini penting. Ya jadi teman-teman, konflik itu bukan musuh hubungan. Mhm. Yang merusak hubungan itu sebenarnya bukan konfliknya. Hidup Mhm. tuh pasti ada konflik. Ya, Iya apalagi yang iya. udah pasangan, ya konflik tuh itu pasti ada. Mhm. Nah, yang bikin masalah itu sebenarnya adalah konflik yang tidak pernah dikelola. Oke. Yang ditutup, yang ditimbun, ya, Mhm. yang ditutup-tutupin sampai akhirnya meledak dalam bentuk yang jauh lebih besar. Atau ya konflik yang ditutup yang lama-lama akhirnya bikin jarak, yang akhirnya makin susah untuk dijembatani. Oke oke. Gitu. Nah ini aku mau highlight dikit ya. Jadi konflik itu bukan musuh hubungan gitu ya. Itu Betul, penting banget betul. gitu ya. Nah oke. Kita udah ngerti nih tentang kecerdasan emosi yang sehat itu kayak gimana. Nah sekarang pertanyaan praktisnya Kak, gimana cara melatihnya? Mungkin ada orang yang belum bisa untuk Self regulasi gitu. terus mengelola juga emosinya itu tips konkretnya gimana nih Kang? Oke. Nah, ini teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasa gimana sih caranya ya? Ini ada kabar baiknya. Jadi yang namanya kecerdasan emosional EQ itu bisa dilatih. Jadi Oke. bukan yang bawaan lahir itu nggak bisa Mhm. berubah, enggak ya, bukan bakat kepribadian bawaan, enggak. Sebenarnya itu skill Oke. dan skill itu bisa diasah, bisa Mhm. dilatih. Tips yang pertama basic ya gitu, Mhm. fundamental tapi dampaknya besar, yaitu adalah coba deh teman-teman belajar kasih nama ke emosi teman-teman. Oke. Istilahnya name it to tame it. Jadi Mhm. setiap kali teman-teman ngerasa emosi yang muncul, berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri. Ini sebenarnya apa yang aku rasain? Mhm. Frustasi, kecewa, takut diabaikan, atau apa? Mhm. Karena seringkali yang kita label sebagai marah, itu ternyata ada sesuatu yang lebih dalam di bawahnya. Mhm. Gitu. Nah, memang kalau untuk ini teman-teman ini sedikit informasi, coba deh namanya tuh ada jurnal emosi. Oh, Nah, itu jurnal bagus tuh, emosi. jurnal emosi. Oke. Jadi oh ini apa gitu. Mhm. Gitu. Itu kalau misalnya mau jurnalnya juga ada ya di Mhm. Grafotherapy Plus. Oke. Gitu. Itu yang pertama. Iya Kasih iya. nama dulu. Itu tips Oke, pertama. iya iya bener. Jadi kadang kita langsung ngerasa meledak padahal sebenarnya kita cuma takut enggak didengar gitu mungkin ya gitu ya? Iya, benar. Gitu kan suka ada Oke. tuh yang meledak cuman karena apa. Mhm. Nah, kalau misalnya teman-teman udah bisa ngasih nama emosinya ya yang pas gitu, oke ini rasanya apa, maka harapannya responsnya itu nanti akan lebih akurat. Mhm. Nah, udah kayak gini masuk ke tips kedua. Nah, Oke. ini yang menurut aku yang aku rasa tuh paling jujur dan langsung bisa dicoba. Mhm. Yaitulah coba bedain Mhm. ketika misalnya ngalah gitu, ngalah karena pilihan atau karena takut. Mmm. Setiap kali teman-teman ngalah ya atau mau ngeiyain sesuatu, Mhm. coba tanya dulu ke diri sendiri. Aku milih ini karena aku memang mau Mhm. atau karena aku takut kalau enggak sesuatu yang akan buruk Bakal terjadi misalnya gitu. ya? Mhm. Nah, biasanya jawabannya itu seringkali mengejutkan. Oke. Ini sederhana tapi mungkin deep banget ya. Jadi satu Mhm. pertanyaan doang itu bisa ngebuka banyak hal atau bisa, menentukan respon kita ke depannya gitu ya, Kang Betul, Afif ya? betul. Dan kalau misalnya teman-teman masih, iya ternyata karena nggak enak gitu, karena takut Mhm gitu, mhm. nah itu bisa jadi sinyal bahwa ada yang perlu diperhatiin dalam diri teman-teman sendiri, Iya iya, bener gitu. bener bener. Nah, tips ketiga, coba teman-teman mulai latihan yang namanya itu asertif, ya dari hal yang kecil banget. Mhm. Asertif tuh menyampaikan apa yang dirasakan, Mhm. gitu, apa adanya. Dari yang kecil aja nggak apa-apa. Nggak harus langsung konfrontasi besar, Iya. "Oh saya ini," apa, enggak. Mulai dari yang sepele aja. Misal, contohnya waktu mau milih makan siang sama teman-teman. Mhm. Nah, coba teman-teman bilang kayak gini, "Aku lebih suka yang ini," daripada bilang, "Terserah kamu deh." Misalnya gitu, "Mau Mhm. apa? Serah deh," gitu. Ya enggak, "Saya mau ini." Nah, Mhm. itu latihan. Kenapa? Karena otot asertif itu perlu dilatih pelan-pelan. Dari hal yang taruhannya kecil dulu, nanti lama-kelamaan insya Allah bisa sampai ke yang besar. Yang, "Oh saya nggak mau ini, saya nggak mau Oke. itu," gitu. Nah, bener banget nih, Kang Afif. Jadi kalau misalkan kita, langsung loncat ke kontroversi besar, itu malah jadi kewalahan gitu ya, Kang Afif ya? Betul. Jadi kita bisa mulai dari hal yang kecil dulu, terus tapi nanti terbiasa gitu ya? Betul, gitu. Dan mungkin terakhir ada tips yang menurut saya ini out of the box ya, tapi Oke. efeknya luar biasa nih. Yaitu coba teman-teman tulis apa yang kalau aku biasanya nyebutnya tuh
surat yang nggak dikirim. Oh, oke. Nah, Surat yang nggak dikirim. Pilih satu orang yang selama ini ada sesuatu yang pengen kamu bilang, tapi selama ini kamu tahan. Tulis semuanya, ya. Entah itu mau teman mungkin yang dulu tuh pengen banget ngucapin ini, atau pasangan atau saudara atau siapapun, ya. Tulis semuanya jujur tanpa sensor, apapun itu. Tapi bukan untuk dikirim. Tujuannya bukan untuk konfrontasi, tapi untuk kenali apa yang sebenarnya kamu rasakan. Dengan nulis jujur, ternyata nanti bakal keluar tuh seperti itu. Nah, karena seringkali kita sendiri nggak sadar bahwa seberapa banyak yang udah kita pendem, sampai baru sadarnya ketika kita tuliskan kembali. Oke, nah ini menarik banget nih, Kak. Jadi semacam ruang aman untuk jujur ke diri sendiri dulu, baru atau sebelum kamu siap untuk jujur ke orang lain, kayak gitu ya, Kak Afif ya. Nah, tapi kalau misalkan kayak gitu, yang tadi kita menulis surat untuk surat yang tidak dikirimkan gitu, itu sama nggak sih kayak writing terapi gitu, Kak Afif? Serupa gitu. Jadi kan ada satu ya jenis terapi namanya tuh writing terapi, di mana kita menuangkan apa-apa yang ada pikiran kita, perasaan kita, ya untuk mengenali emosinya kita sendiri, ya gitu, dan juga tertuang di situ, katarsisnya di situ, gitu. Itu bagus tuh. Dan teman-teman ini sangat rekomendasi banget ya kalau misalnya teman-teman mau, itu ada satu guide-nya, namanya tuh Grafotherapy Please. Dia buku, isinya tuh ada 4 jenis terapi. Ada grafoterapi, ada writing terapi, ya, ada jurnal terapi, sama satu lagi pola terapi. Ya, itu coba deh nanti linknya di deskripsi mungkin ya gitu. grafologiindonesia.com/grafoterapi atau linknya deskripsi. Gitu. Itu bermanfaat. Bisa dipakai untuk sendiri, bisa juga untuk ke saudara ya, ke apa, coba gitu. Oke, setuju banget nih Kak Afif ya. Jadi nanti teman-teman juga kalau misalkan mau bukunya bisa cek di deskripsi aja, linknya sudah kita sediain ya. Oke. Nah, selain itu teman-teman nih semuanya, kita ada fun fact menarik nih, dan mungkin ini teman-teman juga akan relate kayak gitu ya. Nah, ini dari penelitian dari Yale University menunjukkan bahwa orang yang sering menekan emosinya ternyata bikin orang-orang yang sekitar mereka juga ngerasa gak nyaman nih Kak. Jadi bukan cuma kamu yang kelelahan, tapi energinya juga menular ke lingkungan sekitar juga. Iya, betul. Itu yang disebutnya emotional contagion. Emosi yang dipendem itu tetap bocor. Entah itu lewat bahasa tubuh, ya, nada suara, energi yang kamu pancarkan. Orang di sekitar kamu tuh itu ngerasain. Meskipun mereka nggak tahu kenapa. Gitu. Jadi kerasa gitu. Kok auranya jadi nggak oke ya? Gitu. Nah, setuju banget nih Kak. Jadi nih teman-teman juga nih ya, kalau misalkan emang merasakan seperti itu bisa terapi menulis gitu ya Kak Afif ya. Oke, nah makasih banyak banget nih buat Kang Afif. Ini obrolan hari ini tuh dalam banget ya. Dan teman-teman semua juga kita, kalau misalkan aku rangkum nih ya, kecerdasan emosi itu ternyata bukan soal nggak marah gitu ya, tapi soal mengenali dan merespon emosi dengan tepat. Gitu. Jadi selalu mengalah bukan tanda kecerdasan emosional yang tinggi, bisa jadi cuman karena takut adanya konflik gitu ya. Dan kecerdasan emosi juga bisa dilatih mulai dari hal yang kecil setiap harinya. Tapi kan Kak Afif gini ya, kan kita tuh kadang suka susah menilai diri sendiri gitu secara objektif. Nah, mungkin kamu bisa ngasih tipsnya gitu untuk gimana sih kita bisa melihat diri kita tuh seperti apa tapi secara objektif gitu ya. Oke, ya jadi teman-teman ya, kalau misalnya kita mau ngelihat diri sendiri, ya potensi diri atau seperti apa gitu, itu perlu ada yang namanya alat bantu, tools disebutnya, ya, tes gitu. Ya, biasanya disebutnya tes psikologi. Salah satunya lewat tes analisa tulisan tangan. Jadi teman-teman nulis, ya nanti bisa kelihatan tuh pola emosinya seperti apa, karakternya seperti apa, gitu. Nah itu bisa kelihatan. Namanya grafologi. Oke. Jadi teman-teman yang penasaran bisa langsung cek aja di grafologiindonesia.com. Ada materi gratis juga nih kalau misalkan teman-teman mau belajar. Emang gimana ya bisa menganalisis tulisan kepribadian orang dari tulisan tangan? Bisa juga di grafologiindonesia.com/gratis atau coba fitur tes grafologi langsung gitu ya Kak Afif ya. Betul. Nah linknya juga ada di deskripsi. Jadi teman-teman bisa cek aja. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.